Halo, Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi 1NF. Tujuan kita dalam memahami pentingnya normalisasi, memahami normalisasi bentuk pertama, dan memahami aturan pembuatan normalisasi 1NF. Oke, pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut jelek jika data yang sama tersimpan dalam beberapa tempat, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan data yang menyulitkan proses updating data, timbul adanya null value. Nah, yang sering muncul adalah timbulnya null value. Nanti kita akan bahas. Kita bahas dulu fungsional dependensi. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan dulu fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Fungsional dependensi misalnya ini, NRP itu tergantung dengan nama. Jadi satu NRP hanya untuk satu orang. Satu mata kuliah dengan NRP berhubungan dengan NRP dan nilai. Misalnya nilai B dimiliki oleh Deni Asika Putri dengan NRP sekian mata kuliah ini. Nah, untuk non fungsional dependensi adalah yang tidak berhubungan, sebetulnya berhubungan. Misalnya berhubungan tapi harus harus dibantu dengan field yang lain. Misalnya mata kuliah apa, nilainya apa, tapi apa yang dia nilai ini miliknya siapa, jadi harus ada pemilik, jadi bebas, dia nggak punya pemilik. NRP nilai, mata kuliahnya apa, jadi harus ada keterangan tambahannya. Untuk first normal form, berubah dari bentuk tabel tidak normal ke bentuk normal. Suatu relasi R disebut first NF jika dan hanya jika kondisi tabelnya dari anormalis dirubah ke bentuk normal dengan kondisi semua atribut value-nya harus atomik, tidak boleh komposit atau multi value. Suatu tabel dikatakan anormalis jika mempunyai penggandaan field yang sejenis. Misalnya siswa, tabel siswa memiliki nama dan NRP serta tabel mata kuliah. Nah, ini tiga field sejenis tidak boleh, sehingga disebut tidak normal karena terjadi kemungkinan null value. Nah, misalnya ini contoh yang lain adalah elemen datanya memungkinkan untuk null value. Tabel yang mencatat nomor SIM yang dimiliki siswa, misalnya nomor induk 1 namanya Budi, nomor SIM-nya 12345. Sedangkan Amin belum memiliki SIM, jadi tidak punya nomor SIM, nilainya 0. Tabel tersebut tampak bahwa elemen data dari nomor SIM Amin dan Bayu adalah 0, sehingga tabel di atas termasuk tidak normal. Seluruh tabel dikatakan berada pada bentuk normal 1 jika tidak berada pada bentuk tidak normal. Tabel tidak normal siswa disebabkan karena adanya multivalue kolom yaitu MK, sehingga dilakukan proses normalisasi 1NF yang tadi. Nah, ini dia punya 3 field sejenis. Nah, contoh yang tadi akan dibuat seperti ini, dipecah, dikompos menjadi 2 tabel. Siswa mata kuliah dengan primary key, NRP, dan dihubungkan dengan direlasikan dengan tabel siswa. Cara kedua yang tadi yang nomor SIM, kita pisahkan siswa dengan SIM. Nah, data siswa sendiri, NIS sebagai
primary key, dan nomor SIM ini sebagai primary key juga. Ini sebagai foreign key yang dihubungkan ke data siswa, sehingga setiap nomor induk yang tercatat di sini memiliki nomor SIM, jadi tidak mungkin terjadi adanya null value. Oke, mungkin itu untuk normalisasi 1NF. Terima kasih sudah menyimak, akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.